Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Yusufina Aprilia Selsadarti. Saya dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini? Yuk kita simak perjalanan singkatnya. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak, komputer sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita. Mulai dari digunakan untuk kerja, belajar, sampai bermain. Komputer sekarang ini juga sudah lebih canggih, dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kamu penasaran gak sih bagaimana komputer berkembang dari masa ke masa? Sebelum itu, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengelola data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Nah, dari awal ditemukannya komputer tersebut, sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer. Contohnya seperti Lovelock dan Alan Turing. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Menarik bukan? Nah, apa saja sih 5 generasi komputer tersebut? Yuk kita simak. Pertama, itu ditemukan pada 1940 sampai 1996. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Rad-Hussein, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung tambang udara sebagai sirkuit dan RAM magnetik untuk memori. Nah, kamu tahu nggak, komputer generasi pertama ini sangatlah mahal dan besar loh. Besarnya itu sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya, di ENIAC komputer elektronik pertama di dunia yang punya bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan Main Launch, yaitu level bahasa programan paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua ini ditemukan pada tahun 1956 sampai 1963, diciptakan yang ditransform pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh menggulungi tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahuluannya. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga ditemukan pada 1964 sampai 1971. Pengembangan Internet Cricket menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer jadi cepat, panas. Hal ini menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan, yakni komputer yang diambil dari sumber J.C. Ford Rescom. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Bill menciptakan Internet Cricket atau ICIC. Ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga dipasarkan kelayakannya. Komputer generasi keempat ditemukan sekitar 1971 sekarang. Microsoft menjadi terobosan dalam kedatangan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Sejarah perkembangan komputer generasi keempat
Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Seiring mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini membuat mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Generasi kelima atau sekarang masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LCI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadanan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroproses or komputer. Nah, komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi. Ini juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Nah, tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Oke teman-teman, jadi itulah sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, ternyata jauh sekali ya wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tetapi jangan lupa ya, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Baik, sekian dan terima kasih.